Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kalau menjemur peci itu hanya soal taruh di bawah matahari dan selesai? Tunggu dulu ya, ternyata ada teknik khusus yang bisa bikin burung pleci kita nggak cuma sehat, tapi juga bisa buat pleci kita lebih aktif berkicau. Bagaimana prosesnya? Yuk kita bahas sama-sama cara penjemuran yang benar. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya ya. Saya Anggi Tinggal Saputra. Kali ini kita akan ngebahas soal penjemuran burung pleci. Tapi di sini saya bukan bermaksud menggurui ya. Di sini saya bahas sesuai apa yang saya lakukan ketika merawat burung pleci. Tapi jika nanti dalam pembahasan ada hal yang kurang dari saya, mohon dibantu diingatkan di kolom komentar ya. Sebenarnya semua kicauannya sudah tahu ya pentingnya penjemuran burung, terutama untuk burung pleci. Tapi tidak semua orang tahu cara yang benar buat menjemur pleci. Padahal hal ini penting banget ya buat kesehatan dan performa burung kita. Jadi kita akan bahas dari A sampai Z supaya teman-teman bisa paham dan praktek langsung di rumah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, kenapa penjemuran itu penting ya teman-teman? Sebelum kita masuk ke tekniknya, yuk kita bahas dulu kenapa penjemuran itu penting ya. Penjemuran bukan cuma buat ngasih sinar matahari ke burung kita aja ya teman-teman, tapi juga untuk membantu proses metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu meningkatkan birahi serta emosi burung agar ketika dia berkicau lebih ngotot lagi ya teman-teman. Dan kalau penjemuran tidak dilakukan dengan benar, burung bisa kurang aktif ya, atau bisa juga bulu rontok atau malah jadi gampang sakit. Makanya penting banget ya buat tahu manfaat dari penjemuran itu sendiri. Nah, yang kedua adalah waktu penjemuran yang ideal. Nah, waktu penjemuran yang ideal yang seperti apa sih? Nah, kita bahas dulu penjemuran idealnya ya teman-teman. Idealnya sinar matahari mulai hangat di rentan waktu jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini adalah waktu yang tepat ketika teman-teman mau melakukan penjemuran. Jadi ketika teman-teman melakukan penjemuran, hal yang harus diperhatikan adalah pakan yang ada di dalam sangkar. Pakan yang di dalam sangkar harus teman-teman ambil ya. Sisakan saja cepuk minum atau cepuk mandinya aja agar burung ini konsen dalam penjemuran. Kenapa sih harus disisakan cepuk mandi atau minumnya? Karena ketika burung ini kena hangatnya matahari, burung ini bisa langsung mandi atau minum ya. Jadi kita juga tidak repot-repot untuk memandikannya dengan semprotan. Kenapa juga cepuk pakannya harus diambil? Karena makanan burung yang terkena sinar matahari akan mengalami penguapan vitaminnya. Vitamin yang terkandung dalam pakan bisa saja menguap selama proses penjemuran burung. Dan bisa saja cepuk pakannya kena cipratan air mandi burung ya teman-teman. Hal ini perlu dihindarkan dari awal ya sebelum penjemuran dimulai. Nah, yang ketiga adalah tempat penjemuran yang tepat. Nah, selain waktu, tempat penjemuran juga harus diperhatikan ya. Jangan asal taruh di halaman atau di depan rumah. Teman-teman bisa gantungkan di tempat yang aman dari serangan predator seperti kucing. Karena dari pengalaman kasus teman saya, burung ketika dijemur bisa diterkam kucing ya teman-teman. Hal ini karena penempatan penjemuran yang kurang tepat ditambah dengan penggunaan sangkar kayu. Kalau sangkar kayu rentan banget ya ketika kena predator, rujinya bisa patah dan mengakibatkan burung mati dan sangkar juga rusak ya. Pokoknya teman-teman wajib banget cari tempat yang aman, dan lebih baiknya ketika teman-teman menjemur burung pleci, teman-teman pantau dari kejauhan sambil ngerokok dan ngopi ya. Dan yang keempat adalah penjemuran. Setelah tempat yang aman, kita bahas soal durasi penjemuran ya. Ini juga sering banget diabaikan teman-teman. Banyak yang berpikir makin lama dijemur, makin bagus. Padahal kalau terlalu lama, burung bisa mengalami panas yang berlebih dan malah bisa bikin gak sehat ya. Idealnya durasi penjemuran itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ya. Nah, 1 jam aja udah cukup loh teman-teman, atau maksimalnya 1 jam setengah aja. Beda dengan burung sogon ya. Kalau burung sogon itu biasanya saya jemur sampai jam 10 siang. Karena beda burung juga beda perawatannya ya. Nah, kalau teman-teman punya pleci lebih dari satu, saya sarankan jemurnya secara bersamaan ya, atau di koloni. Karena burung ini burung koloni, maka wajib setiap penjemurannya atau proses pemasteran, bahkan proses waktu diangin-anginkan juga lebih baik ditempel secara bareng-bareng ya. Nah, kalau teman-teman mau tes kicauannya, teman-teman bisa pisahkan burungnya.
Nah, ketika dipisah, burung bakal keluarkan isiannya ya teman-teman. Jadi burung pleci walaupun dijemur, walaupun diangin-anginkan, walaupun pas lagi malam, itu teman-teman wajib di koloni ya teman-teman, atau ditempel sangkarnya. Karena itu udah jadi bawaannya dari pleci adalah burung yang koloni. Nah, yang kelima adalah cara menjemur untuk pleci yang baru ngombyok. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Pleci yang baru dari ombyokan biasanya jarang terkena sinar matahari. Karena itu, penjemuran pleci ombyokan dilakukan jangan terlalu lama dari pembahasan yang tadi ya. Burung pleci yang baru ngombyok cukup lakukan penjemuran sekitar 30 menit saja. Dan proses ini bertahap sampai burung ombyokan baru bisa mapan di tempat barunya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa samakan proses penjemurannya seperti burung pleci lainnya. Lalu tambahkan durasinya sedikit demi sedikit tiap harinya ya, sampai mereka terbiasa dengan settingan penjemuran yang lain. Proses adaptasi ini penting banget ya, terutama kalau kita baru beli pleci dari pasar burung yang mungkin sebelumnya nggak pernah kena panas sinar matahari. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ya dalam penjemurannya. Maksimal 30 menit aja dan bertahap sampai burung itu bakal mapan. Nah, yang keenam adalah menjemur saat cuaca tidak menentu. Terkadang cuaca bisa aja nggak menentu ya. Kadang ada waktu di mana cuaca sedang dingin atau saat musim penghujan. Kalau cuaca lagi di musim seperti itu, penjemuran bisa dilakukan ketika sinar matahari mulai nampak ya. Penjemuran saat musim hujan dilakukan dengan durasi seadanya. Jadi durasi seadanya itu durasi pas lagi ada matahari terbit ya, atau pas lagi ada panas matahari. Jadi semisal ada matahari jam 10 siang gitu ya teman-teman, ya nggak apa-apa dijemur jam 10 siang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini bisa dilakukan dengan durasi yang singkat ya teman-teman. Yang terpenting burung masih bisa terkena sinar matahari. Dan untuk proses penempatan ketika burung sudah dijemur, lebih baik ditempatkan yang tidak terlalu berangin atau di tempat yang sedikit tertutup agar angin dingin nggak langsung mengenai tubuh si pleci ya. Atau bisa juga jemur di dalam ruangan dekat jendela yang terkena sinar matahari. Intinya tetap dapat sinar tapi tidak membuat burung kedinginan ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah setelah penjemuran apa yang harus dilakukan. Proses penjemuran sudah selesai, tapi prosesnya belum selesai ya teman-teman. Setelah dijemur, pastikan pleci kita diberi waktu untuk cooling down atau proses di mana pleci menurunkan suhu tubuhnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara ditempatkan di tempat yang sejuk dan diberi pakan yang cukup, serta air minum yang baru dan bersih ya, untuk mengembalikan cairan tubuh mereka yang hilang saat proses penjemuran. Kalau burung kelihatan masih kepanasan, kita bisa semprotkan sedikit air ya di tubuh mereka untuk menurunkan suhu tubuhnya. Selain itu, jangan langsung dimasukkan ke dalam rumah ya, atau di tempat yang gelap. Biarkan mereka beradaptasi dulu di suhu luar ruangan. Lakukan proses cooling down ini sekitar 10-15 menit sebelum dimasukkan kembali ke dalam ruangan dan dilanjut untuk pemasteran. Oke teman-teman ya, jadi itulah beberapa tips dan teknik cara saya menjemur burung pleci. Semoga teman-teman bisa lakukan ini dengan konsisten dan selalu jaga kebersihan kandang agar pleci selalu sehat dan aktif berkicau. Dan jangan lupa juga ya, penjemuran itu penting tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips lain soal penjemuran, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Saya Anggi Tinggal Samputra. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.